pesawat perlahan mendarat di Bandara Manas, menandai langkah pertama di tanah pegunungan Asia Tengah, Kirgistan. Sebuah negeri yang mungkin tak banyak dikenal tapi menyimpan keindahan dan kehangatan yang mengejutkan. Untuk memudahkan kamu bertransaksi selama di Kirgistan, kamu bisa tarik tunai uang di mesin ATM yang ada logo Mastercard atau Visa, karena tidak semua tempat bisa menerima pembayaran dengan kartu. Atau kamu bisa juga menukarkan mata uang asing di money changer, tapi mereka hanya terima mata uang USD atau dolar, euro, rubel Rusia, Kazakhstan, dan juga Turki. Jadi siapkan aja mata uang yang tadi yang saya sebutkan untuk bisa ditukarkan. Jadi kamu bisa bertransaksi dengan mudah selama di Kirgistan. Kota Bishkek, ibu kota yang tertata rapi dengan trotoar luas dan pepohonan rindang. Untuk menggunakan alat transportasi umum bus, metode pembayarannya ada dua. Yang pertama menggunakan kartu namanya Tulpar Card. Itu bisa kamu beli di kios, terminal isi ulang, atau menggunakan aplikasi resminya. Tapi bisa juga bayar cash, siapkan uang kertas lembar 20 som. Ini kalau dirupiahkan sekitar 3.800-an rupiah. Karena sistem pembayaran juga bisa bayar tunai langsung ke supirnya. Berjalan kaki di sini terasa nyaman. Udaranya sejuk dan di dinding bangunan seni mural bermunculan memberi warna pada suasana kota. Suasana lalu lintas di Bishkek terasa tertib dan lancar. Mobil-mobil melintas dengan tenang, sementara pejalan kaki menyeberang di zebra cross yang jelas. Tak ada kemacetan atau klakson yang bising, semua berjalan dengan ritme kota yang damai. Dinding-dinding bangunan di kota ini menjadi kanvas bagi para seniman lokal. Salah satunya mural ini, karya Kizart 2022. Di pinggir jalan kota ini, di bawah payung merah putih, terlihat seorang penjual Maxim dan Calap sedang melayani pelanggan dengan ramah. Dua minuman tradisional yang begitu akrab bagi warga Kirgistan. Maxim, minuman hasil fermentasi biji-bijian dengan rasa asam yang menyegarkan, dan Calap, campuran yogurt asin yang unik namun menenangkan di tenggorokan. Perjalanan berlanjut ke Alatu Square, alun-alun utama dan kebanggaan warga Bishkek. Selamat datang di Kirgistan. Saat ini saya ada di Alatu Square, alun-alun pusat Bishkek, ibu kota Kirgistan. Kalau kita dengar di belakang saya ada suara latar, itu adalah suara narasi atau suara lantunan potongan epos Manas yang menceritakan kepahlawanan tokoh bernama Manas beserta keturunannya yang berjasa membela tanah air. Suara narasi ini diputar sebagai simbol kebanggaan nasional. Kalau kita datang di waktu yang tepat di depan Museum Sejarah Nasional, gedung bersejarah peninggalan era Soviet, kita bisa melihat upacara pergantian penjaga kehormatan. Momen ini yang ditunggu-tunggu para pengunjung, termasuk saya yang ingin merasakan suasana tenang dan hikmat dari tradisi militer yang penuh simbol. Ini momen yang sederhana namun syarat makna dan hanya bisa dirasakan langsung saat kita berada di sini. Inilah upacara pergantian penjaga kehormatan, salah satu tradisi paling ikonik di jantung kota Bishkek. Di depan tiang bendera nasional setinggi 45 meter, para prajurit pilihan berdiri tegap dengan seragam hijau tua yang rapi dan senjata di tangan. Gerakan mereka begitu presisi, langkah serempak, ayunan kaki tinggi, semua dilakukan dengan disiplin dan kehormatan tinggi. Prosesi pergantian penjaga kehormatan ini berlangsung setiap jam di musim dingin dan setiap 2 jam saat musim panas. Biasanya dimulai sekitar pukul 9 pagi dan berlanjut hingga pukul 19.00 di sore hari, ketika banyak pengunjung berkumpul di alun-alun.
Menjelang sore, suasana di Alatu Square terasa begitu tenang dan hangat. Suasana mulai sejuk, lampu-lampu di gedung sekitar perlahan menyala, menciptakan pantulan cahaya keemasan di permukaan batu alun-alun. Di sini, warga Bishkek menikmati sore dengan cara sederhana namun penuh kebahagiaan. Ada yang duduk santai di tangga, bercengkrama dengan teman, ada yang bersepeda, dan anak-anak tampak riang berlari, bermain skuter, bermain sepatu roda di ruang terbuka yang luas. Sebuah potret keseharian yang damai, penuh kebersamaan di jantung ibu kota yang terus bergerak maju tanpa kehilangan jati dirinya. Tak terasa hari mulai beranjak gelap. Cahaya matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota Bishkek. Kami pun melangkah pelan menuju halte bus terdekat, bersiap kembali ke penginapan, menutup hari penuh cerita dan warna di ibu kota Kirgistan ini. Sobat kamera, sekarang kita ada di Kirgistan, tepatnya di jantung kota Bishkek yang merupakan ibu kota negara ini. Kita menuju Oak Park atau yang juga dikenal dengan sebutan Dubovy Park, salah satu taman tertua dan paling rindang di ibu kota Kirgistan. Taman bersejarah ini membentang di area seluas hampir 10 hektar. Menjadi ruang hijau terbuka yang menyejukkan di tengah hiruk-pikuk kota Kirgistan. Hamparan bunga tulip aneka warna mulai bermekaran, menghiasi setiap sisi jalur pejalan kaki. Ada 90 patung dari berbagai periode yang tersebar di taman ini. Salah satu patung paling ikonik yang ada di taman ini adalah patung yang di belakang saya, Kurmanjan Datka. Ia adalah seorang pemimpin wanita legendaris dalam sejarah Kirgistan. Patung ini bukan hanya penghargaan untuk seorang tokoh, tapi menjadi lambang perjuangan dan kepemimpinan perempuan dalam sejarah bangsa Kirgis untuk mengingatkan pengunjung bahwa kekuatan tidak selamanya datang dalam wujud laki-laki. Sosok Kurmanjan Datka, Sang Queen of the South, diabadikan dalam monumen yang diresmikan pada tahun 2004 sebagai penghormatan atas peran besarnya dalam sejarah Kirgis. Banyaknya patung di taman ini bukan tanpa alasan. Oak Park memang dikenal sebagai galeri seni terbuka yang menampilkan karya para pemahat terkenal dari masa Soviet hingga seniman lokal modern. Setiap patung di sini mempresentasikan tokoh, nilai atau semangat budaya bangsa Kirgis. Totkogul Satilganov, seorang penyair, komposer, dan pemusik legendaris Kirgis yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bentuknya menyerupai badak bercula satu, tapi maknanya lebih simbolik, perwujudan kekuatan dan keteguhan dalam budaya Kirgis. Red Guards Memorial, monumen megah dengan obelis granit dan deretan meriam tua di sekelilingnya. Di dalam taman ini, suasananya terasa hidup dan ramah keluarga. Pengunjung bisa menikmati beragam wahana rekreasi seperti kereta mini,
Kyrgyzstan Super Train, atau menyewa mobil goes keluarga dengan atap belang merah putih yang bisa dikayuh bersama-sama. Selain itu, tersedia juga sepeda sewaan untuk berkeliling taman dengan santai. Penunjuk arah berbentuk kompas besar yang terbuat dari logam di atas lantai batu yang membuat jarak menuju berbagai kota penting di dunia seperti Moskow dan Tashkent. Yuk kita lanjut menyusuri jalur pejalan kaki yang rindang di tengah luasnya Oak Park menuju area rekreasi yang unik. Di sini tersedia meja-meja permainan dan papan catur raksasa yang bisa dimainkan langsung di ruang terbuka. Tempat ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk bersantai sambil bermain atau sekedar menikmati suasana taman yang tenang. Di taman ini bukan hanya ada patung dan juga pepohonan, tapi juga ada area permainan. Seperti yang tampak jelas di belakang saya, ada papan catur raksasa. Jadi bisa rame-rame memainkan caturnya. Tapi kalau mau berdua juga, di sini udah disediakan bangku dengan meja yang udah desain dengan papan catur. Tapi biji caturnya bisa bawa sendiri. Dan ini ada juga meja batu ini, ada lubang-lubangnya. Ini bukan sekedar lubang, tapi ini adalah permainan tradisional Kyrgyzstan, namanya Tarjus Kargol. Kalau di Indonesia itu seperti permainan congklak. Nanti ini tempat biji-biji batunya, mirip permainan congklak di Indonesia. Tempat ini menjadi lokasi favorit warga lokal maupun wisatawan untuk bermain, bersantai, atau sekedar menikmati udara segar. Setiap akhir pekan, banyak anak-anak hingga remaja berkumpul di sini, saling adu strategi di atas petak-petak hitam putih berukuran besar. Permainan ini bisa dimainkan siapa saja, gratis dan terbuka untuk umum. Biasanya mereka bergantian memainkan pion besar dari plastik keras yang tingginya hampir mencapai lutut orang dewasa. Meja-meja ini terbuat dari bahan batu dan logam yang kokoh, dirancang khusus agar tahan terhadap cuaca sepanjang tahun, baik musim panas maupun musim dingin. Meja catur yang berfungsi sebagai papan catur permanen ini menjadi bagian dari fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah kota, dan siapapun boleh menggunakannya secara gratis. Kita lanjut berjalan lagi dan melihat beberapa orang bergantian berfoto dengan mobil klasik berwarna kuning ini yang terparkir di depan pos polis. Monumen Stela of Friendship of Nation berdiri megah sebagai simbol persahabatan antara rakyat Kirgiz dan Rusia. Monumen setinggi 28 meter ini dibangun pada tahun 1974, menandai 100 tahun integrasi Kyrgyzstan ke dalam Kekaisaran Rusia. Sebanyak 13 sosok manusia dari perunggu saling menggenggam tangan sebagai lambang persatuan antar bangsa.